Halo Sobat Boti, selamat datang di channel Bocoran Tipis. Kita akan membahas film yang berjudul The Man from U.N.C.L.E. Film ini berceritakan tentang seorang mata-mata Amerika bernama Napoleon Solo yang diperankan oleh karakter film Superman Henry Cavill bekerja sama dengan mata-mata Rusia bernama Ilya Kuryakin yang diperankan oleh Armie Hammer untuk merebut bom atom dari Nazi. Gak usah banyak cocot, langsung aja disimak. Sebelum nonton nih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Sama satu lagi, jangan lupa nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kita. Video ini mengandung full spoiler, jadi yang belum nonton disaranin nonton filmnya terlebih dahulu. Awal kisah dimulai dari seorang agen Amerika bernama Napoleon Solo. Ia datang memasuki daerah Jerman Barat untuk mencari seorang putri dari seorang ilmuwan. Solo akhirnya bertemu dengan seorang putri dari ilmuwan itu bernama Gaby. Gaby adalah seorang montir cewek yang suka main oli samping. Solo meminta bantuan Gaby agar dapat bisa bertemu dengan ayahnya. Saat ia sedang membuka koper, ia menemukan alat pelacak dalam kopernya. Saat ia melihat jendela, benar saja ada seorang pria besar dengan jaket coklat sedang mengintai di ujung jalan. Sontak karena hal itu, ia meminta bantuan kepada Gaby untuk segera pergi dari bengkel itu. Saat sedang berada di lampu merah, ia berhenti, penguntit itu pun juga berhenti. Solo memberikan aba-aba setelah ia menembak, Gaby harus gas sekencang-kencangnya. Sayangnya, tembakan itu pun meleset karena refleks dari penguntit itu sangat cepat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi sayangnya, skill pria besar itu pun kalah oleh Gaby. Gaby yang seorang mantan joki sentul pun memamerkan kepot-kepotan andalannya yang membuat penguntit itu tertinggal. Namun sayangnya saat mereka sedang kabur, mereka memasuki gang sempit dan mobilnya pun nyangkut di gang tersebut. Karena mobilnya nyangkut di gang, ia masuk ke rumah warga lewat jendela dan menuju atapnya. Tanpa dikira, pria besar itu pun mengikuti mereka menuju atap. Di seberang tembok Berlin, mereka telah ditunggu oleh sebuah truk untuk mengangkut mereka. Truk itu pun menembakkan panah yang akan digunakan sebagai flying fox oleh Solo dan Gaby. Sayangnya, saat pria besar itu nyebrang, talinya pun dibikin kendor. Solo akhirnya sampai di tempat persembunyiannya. Di sana, Solo bertemu dengan atasannya. Solo merasa misinya sudah selesai, tetapi atasannya berkata lain. Atasannya menginginkan ayahnya bernama Taylor. Akhirnya, Solo terpaksa harus menuruti perintah atasannya. Saat Solo sedang berjalan dengan atasannya, ia pun tiba-tiba bertemu dengan pria besar yang membuntutinya sebelumnya. Karena teringat kejadian kemarin, akhirnya pun mereka adu jotos. Dalam misi untuk mendapatkan Taylor, Solo pun disuruh atasannya untuk bekerja sama dengan pria besar tadi yang ternyata bernama Furyakin. Ia adalah seorang agen KGB dari Rusia. Sementara Solo adalah seorang agen CIA dari Amerika. Solo ditugaskan untuk menyelidiki Victoria dan Alexander Vinci Guerrera. Sedangkan Furyakin menyelidiki Gaby dan Paman Rudy yang merupakan Pak D dari Gaby. Penggabungan ini dilakukan karena mereka tidak ingin Nazi mempunyai senjata bom atom. Setelah pembagian tugas, tampak Solo dan Furyakin main ceng-cengan. Sayangnya, Furyakin yang bocahnya temperamental jadi baper. Scene pun berpindah saat Gaby dan Solo pergi ke Ramayana untuk mendandani Gaby biar lebih cakep. Setelah dandani Gaby, mereka pergi ke Roma, Italia untuk menghadiri acara Victoria Vinci Guerrera. Mereka pun check-in di red doors terdekat sampai misi mereka selesai. Di malam hari, Gaby dan Furyakin sedang jalan-jalan di sekitaran Kolosium. Tapi sayangnya, saat berjalan ia dicegat dan dipalak oleh bocah camp setempat. Bukan hanya kehilangan uang, Furyakin harus kehilangan jam kesayangan dari ayahnya. Saat Solo sedang bersantai di kamar, datang seorang resepsionis yang memberikan sebotol inti soccer pada Solo. Solo pun tidak melewatkan kesempatan itu. Ia mengajak resepsionis itu untuk mabui bareng, alias pengen mengasah tombak beruratnya. Berbeda kamar dengan Solo, Gaby juga lagi pengen mabui. Gaby mengajak Furyakin, tapi sayangnya Furyakin menolak dan lebih memilih memainkan caturnya. Gaby tidak menyerah, ia menyetel musik dengan keras agar mengganggu Furyakin. Akhirnya Furyakin memarahinya, tapi Gaby yang udah kobam, ia malah mengajak gelut Furyakin. Tapi saat sedang seru-seru gulat, Gaby malah teler. Balik lagi ke kamar Solo. Di pagi hari, ia telah mengasah tombak beruratnya. Tapi tampaknya tombaknya kurang tajam. Ia mengajak resepsionis mengasah lagi. Tapi ditolak.
Tetot. Ia mengecek jam waker yang berada di sampingnya. Saat ia mengecek jam tersebut, ternyata terdapat penyadap yang dipasang oleh Furyakin. Solo yang tahu akan hal itu mengecek semua barangnya untuk mencari penyadap yang lain. Karena hal itu, Solo pun langsung nyamperin Furyakin. Tapi sayangnya Furyakin pun membalas bahwa ia juga menemukan penyadap Solo yang dipasang pada barang-barang Furyakin. Mereka pun sampai di pesta Vinci Guerrera. Scene dibuka dengan Solo sengaja menabrakkan diri ke bapak untuk mencuri undangan. Tapi tampaknya dicurigai oleh penjaga pesta karena gelagatnya mencurigakan. Solo pun dipukul dan menyebabkan perkelahian. Seorang wanita cantik yang melihat kejadian itu langsung mendatangi Solo dan minta maaf atas perbuatan penjaganya. Wanita itu bernama Victoria Vinci Guerrera, yaitu istri dari Alexander Vinci Guerrera. Furyakin Gaby juga melancarkan aksinya. Sesampai di tempat pesta, ia disambut oleh pamannya, yaitu Rudy, seorang mantan dokter bedah Nazi. Gaby pun memperkenalkan Furyakin. Furyakin mengaku bahwa ia adalah seorang arsitek. Tapi sayangnya ia direndahkan oleh Pak De Rudy yang membuat ia emosi dan pergi sebentar untuk menenangkan diri. Balik lagi ke Solo. Solo menunjukkan skill copetnya kepada Victoria. Solo pun juga mengaku bahwa ia telah menyopet kalung Victoria. Karena batin Solo, akhirnya mereka berteman. Gaby kini sedang diajak melihat balapan oleh Pak De Rudy. Solo pun juga datang dan diajak oleh Victoria menonton balap dan tak sengaja bertemu dengan Gaby. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba datang seorang bapak yang minta maaf kepada Pak De Rudy bahwa ia telat datang. Ternyata bapak itu adalah orang yang undangannya Solo curi. Bapak-bapak itu pun ngecengin Solo karena Solo tidak mengetahui kalau bapak itu sadar saat ia dicuri undangannya oleh Solo. Solo pun tampak malu akan hal itu. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil balap menghampiri kokpit. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Alexander Vinci Guerrera. Tampaknya Alexander tertarik dengan Gaby. Laki hidung belang nih. Sesampainya di hotel, Furyakin telah mendapat informasi bahwa ia mengetahui lokasi yang mengindikasikan terdapat bom atom. Malam harinya, Furyakin dan Solo menyelinap di dalam sebuah gedung yang lebar. Saat sedang mengendap-endap, ada petugas yang sedang berkeliling. Awalnya ia hanya ingin bersembunyi, tapi karena ia melihat jam yang mirip dengan jam yang telah dicuri. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti penjaga itu dan memberikan "Tabokan si Madun!" sehingga membuat pingsan penjaga itu. Tapi sayangnya itu bukan jamnya. Furyakin dan Solo pun mengecek loker dari penjaga itu dan menemukan tombol rahasia yang menuju ruangan bawah tanah. Mereka berdua menyusuri jalan itu dan menemukan ada berangkas rahasia. Mereka berhasil membukanya, tapi sayangnya mereka juga membunyikan alarm keamanannya. Mereka pun bergegas mengecek ke dalam, tapi sayangnya hasilnya nihil. Aksi kejar-kejaran dengan penjaga pun terjadi. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya mereka memecahkan jendela dan meloncat keluar untuk menaiki sebuah kapal. Tapi sayangnya, jalan keluar dari kapal itu tertutup semua. Penjaga pun terus mengerjai mereka dengan kapal. Tapi Solo yang kehilangan keseimbangan pun terjatuh. Solo sudah berada di daratan. Ia menemukan sebuah mobil truk. Bukan membantu Furyakin yang sedang dikejar-kejar oleh penjaga. Ia malah minum amer sambil makan roti lapis. Emang ngentas nih teman kayak gini. Tampaknya kapal Furyakin pun tenggelam. Solo yang melihat hal itu langsung menjalankan mobilnya ke dalam air dan menimpa kapal penjaga. Solo yang mengetahui Furyakin tenggelam langsung menyelamatkan Furyakin. Alexander yang melihat berangkas itu dibobol langsung menghubungi istrinya, yaitu Victoria, untuk melaporkan kejadian itu. Karena peristiwa itu, Victoria mencurigai bahwa pelakunya adalah Solo. Sontak ia langsung menelponnya, tapi tidak diangkat. Kecurigaan itu pun semakin besar. Dalam pikir panjang, Victoria langsung datang ke hotel yang ditempati oleh Solo. Saat Victoria sampai di hotel, Solo dan Furyakin juga baru sampai di hotel. Mereka berdua memasuki hotel lewat pintu belakang dengan mengendap-endap agar bisa mendahului Victoria. Victoria sampai di kamar Solo. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Lalu ia mencoba masuk. Tiba-tiba Solo terlihat baru keluar dari kamar mandi dengan sikat gigi yang masih menempel di mulutnya. Karena duganya salah, ia mampir sebentar di kamar Solo. Furyakin berbeda kamar dengan Solo pun mencoba untuk menguping dengan alat penyadap yang ia pasang. Tetapi yang ia dengar ternyata suara Keesokan harinya, Furyakin menanyakan apakah Victoria mengetahui perbuatan mereka. Solo pun menjawab bahwa ia telah meyakinkan Victoria bahwa tidak terjadi apa-apa. Solo memberitahu bahwa ia diundang oleh Victoria ke kantornya. Furyakin pun juga berkata bahwa Gaby hari ini akan bertemu dengan Pak De Rudy. Furyakin pun juga telah memasang penyadap di dekat goa lumut milik Gaby. Furyakin pun mengintai dan mendengar setiap percakapan Gaby. Gaby dan Pak De Rudy telah sampai di rumah Alexander. Di beda tempat, Solo telah sampai di kantor Victoria.